Satu aja. Kalau suami saya makan, kata Asma, saya berdiri tungguin sampai dia selesai makan. Begitu selesai makan, maka Asma manasin air buat suaminya mandi. Manasin air dan mandinya itu diusap punggungnya suaminya dengan handuk basah oleh Asma. Diusap, pokoknya kayak masuk ke spa aja, kayak sauna gitu. Udah selesai, suaminya istirahat tidur. Dibelai-belai kepala suaminya. Itu energinya luar biasa loh, tangan istri itu. Saya pernah ngerasain dua tangan ibu dan tangan istri. Itu mujizatnya sama-sama keren. Pasti baru satu kan? Ibu doang kan? Belum ngerasain sih, beda pokoknya. Kalau tangan ibu tuh kasih sayang, kalau tangan istri itu gitulah pokoknya. Kan Khadijah gitu banget sama Rasulullah kan ya? 2 kali turun ayat ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, itu kan asbabun nuzulnya kan Khadijah. Gimana Khadijah itu nentramin Nabi banget, litaskunu ilaiha, benar-benar sakinah. Makanya buat saya itu sakinah itu didapatkan dengan 2 cara. Satu, duduk dalam alim, itu gampang sakinah. Kalau udah duduk dalam alim langsung mulai sakinah gini-gini kan. Makanya kalau ada yang tidur pas dalam alim, biarkan dia dapat sakinah. Kenapa? Karena dia nggak dapat dengan cara yang lain, masih sendiri. Ternyata cara kedua untuk dapat sakinah menikah. Lintas kumu ilaiha, gampang tidurnya. Kalau yang sering begadang pasti masih sendiri. Kalau yang malamnya tidurnya tepat waktu udah berdua. Kenapa? Karena ya ayyuhal muzammil. Bedanya mudaththir dan muzammil apa? Padahal sama-sama selimut, brandnya beda. Antara mudaththir sama muzammil. Kalau mudaththir itu ketika Nabi pulang dalam keadaan takut gitu. Maka tidur dibelai oleh Khadijah, tenang ya ayyuhal mudaththir. Kalau muzammil, Nabi pulang dalam keadaan sedih karena banyak yang menghina Nabi di luar, pulang terus Khadijah menenangkan, diusap-usap kepalanya, tidur ya ayyuhal muzammil. Asma gitu banget kepada suaminya tidur dibelai, akhirnya tertidur pulas. Asma beres-beres lagi. Begitu suaminya bangun dari istirahat, maka Asma langsung duduk di sebelah suaminya sambil memberikan sapu lidi korma. Bang, ini sapu lidi korma. Buat apa deh? Kamu belum beres nyapu-nyapunya? Bukan bang. Kalau ada kesalahan adik hari ini kepada abang, kalau ada yang hak abang belum ada tunaikan hari ini, please pukul saya pakai sapu lidi ini bang. Asma, pukul saya pakai sapu lidi ini bang. Nih bang, pukulin bang. Cepetan bang. Akhirnya suaminya malah bukan mukul, dipeluk sama suaminya dan titik. Ini kan kasih sayangnya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Pas Fatimah dengar cerita itu, baru Fatimah bilang, oh masya Allah, kalau saya nggak gitu-gitu amat kepada Ali bin Abi Thalib, karena Fatimah sadar dengan Ali belum seperti itu. Makanya Nabi suruh Fatimah belajar kepada Asma. Pulang dari rumah Asma, Fatimah udah berubah banget sama Ali. Ali pulang, Fatimah ada. Kata Ali, Fatimah habis ngaji di mana? Udah berubah gitu. Kan Ali sama Fatimah itu kadang-kadang ada kayak percekcokan gitu kan. Ali itu orangnya kan di luar tuh jagoan banget, paling jago lah. Tapi kalau di rumah dimarahin istri, diem aja tuh Ali. Ini orang keren ya. Jagonya tuh di luar, kerasnya di luar, di dalam rumah lembut. Jangan dibalik. Di rumah keras, di luar lembut. Yang benar di luar keras, di rumah lembut. Dimarahin sama Fatimah, diem aja tuh Ali. Kalau udah selesai dimarahin, pergi tidur di masjid yang gak ada alasnya sampai kepala Ali itu penuh dengan debu, sehingga Nabi memanggil Ali, ya Abat Turab, wahai bapak debu. Nabi kalau udah ngeliat Ali banyak debu di kepala, ini pasti lagi ada masalah sama anak saya. Ali, kenapa? Curhat ya. Kata Ali, nggak ada apa-apa ya Rasul. Memang saya nggak benar, saya nggak baik kepada Fatimah. Fatimah itu solehah banget. Ali itu nyebutin kebaikan Fatimah. Nabi datang kepada Fatimah, Fatimah ada apa? Akhirnya Nabi nasihatin Fatimah. Salah satu nasihatnya, pergilah ke Asma. Berubah langsung Fatimah. Hal itu kan di luar jagoan Nabi banget ya. Nabi itu kalau ada pertarungan pasti nyuruh Ali. Pernah ada dalam perang Ahzab, perang Khandaq, itu ada orang kafir Quraisy, nggak tahu namanya Amr bin siapa gitu. Itu petarungnya Quraisy, nggak pernah kalah, juara ultimate gitulah. Amr bin siapa? Jago berpedang. Dia duel, hal min mubariz, kata dia. Adakah yang menantang saya? Sahabat semuanya diam, bayangin. Biasanya kan sahabat berani-berani, giliran yang menawarnya adalah
Rasulnya diam. Ali berdiri, ya Rasulullah izinkan saya lawan orang itu. Kata Rasulullah, Ali duduk aja Ali. Terus Amr bilang lagi, nggak ada laki-laki di antara kalian. Susah menerjemahkan bahasa Arabnya, gitu loh pokoknya. Gimana nih yang mau lawan sama saya duel? Nggak ada yang berani nih. Akhirnya sahabat jadi gergetan gitu. Tapi nggak ada yang bisa nantangin Amr. Ali berdiri lagi, ya Rasulullah, please saya. Kata Rasulullah, ya Ali, saya nggak tega kalau kamu terjadi apa-apa. Duduk lagi Ali. Sampai 3 kali ditantang, Ali berdiri, ya Rasulullah, izinkan saya melawan orang itu. Serahkan semuanya kepada Allah. Kata Rasulullah, hati-hati wahai Ali, belakang. Kata Ali, ya Amr, saya memanggil kamu, mengajak kamu untuk masuk Islam. Kata Amr, gak ada urusan saya dengan agama kamu. Kata Ali, kalau gitu saya mengajak kamu untuk duel. Kata Amr, saya tidak tega membunuh kamu wahai Ali. Kata Ali, tapi saya tega membunuh kamu. Coba, di luar ya, pas di rumah, Ali, ya kalau kita kan di luar santun, baik, itu kan yang pernah kata Nabi, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik untuk keluarganya, dan saya yang paling baik untuk keluarga saya dan para kalian. Ini Asma bintu Umais. Nanti ada lagi adegan Asma bintu Umais pas era Abu Bakar setelah wafat nikah sama Abu Bakar. Ini soleh banget nih, ketakwaannya luar biasa. Apa adegannya? Abu Bakar jadi khalifah, digaji sama pemerintah, cuman gajinya kecil. Selama ini kalau jadi pedagang duitnya banyak, sekarang jadi presiden duitnya sedikit, kebalik dengan kita sekarang. Jadi khalifah gajinya sedikit, nggak pernah makan daging udah berbulan-bulan, sampai akhirnya Asma bilang kepada Abu Bakar, ya Bapak kangen ya makan daging. Ya kata Abu Bakar, tapi ya kita bersabar aja. Boleh nggak kalau gaji bulanan itu saya sisihkan sedikit supaya nanti kalau udah cukup kita beli daging 1/4 kilo aja. Kata Abu Bakar, kalau bisa sisihkan aja, coba aja gitu, disisihin setiap hari, disisihin. Pas sudah beberapa lama kekumpulan duit bisa beli daging sedikit 1/4 kilo. Kata Asma, ya Abu Bakar, alhamdulillah nih udah bisa beli daging, boleh saya beli sekarang? Apa kata Abu Bakar? Ya Asma, ternyata gaji saya itu ada lebihnya ya, masih bisa ditabung dan beli daging. Kalau gitu wahai Asma, ini bukan hak kita karena lebih dari kebutuhan kita, berikan kepada Baitul Mal wahai Asma. Coba Asma, sami'na wa ata'na. Kurang soleh apa Asma? Gak bilang, ini kan hasil saya sisihkan, enggak rame tuh. Udah gajinya sedikit, masih juga dia harus dikurang-kurangin lagi, enggak. Kata Abu Bakar, ya Asma, berikan sisa itu kepada Baitul Mal. Mulai bulan depan gaji saya dipotong seukuran yang kamu bisa sisihkan, dikurangin gaji Abu Bakar. Tapi Asma, sami'na wa ata'na. Ini menunjukkan bahwa seorang perempuan yang solehah seperti Asma selalu Allah berikan yang lebih baik. Ini satu kisah terakhir, ketakwaan melahirkan kebaikan. Ummu Salamah. Suatu hari Nabi ngajarin satu doa kepada Abu Salamah. Apa doanya? Wahai Abu Salamah, kalau kamu dapat musibah, bacalah doa, Allahumma ajurni fi musibati wa khulufli khairan minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah saya, beri saya ganti yang lebih baik daripadanya. Pulang-pulang Abu Salamah ngajarin itu kepada istrinya. Ya Ummu Salamah, ini ada doa dan Rasulullah, bagus loh. Apa doanya? Diajarin, dia hafal. Gak lama kemudian Abu Salamah meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, kan ini musibah besar buat cewek ya, kehilangan suaminya. Ummu Salamah berdoa, ya Allah, beri saya pahala dalam musibah ini, beri juga saya ganti yang lebih baik darinya. Gak sadar ngomong gitu. Pas sudah sadar, saya ngomong apa tadi? Emang ada yang lebih baik daripada Abu Salamah? Kayaknya gak ada deh, karena Abu Salamah itu suami paling ideal aja untuk Ummu Salamah. Tapi dia bilang, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Selesai masa iddah, datanglah laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah, Rasulullah SAW. Makanya ini bisa jadi doa ketika kita diputusin. Diputusin yang standar, kita temenan aja ya, gitu kan ya. Yang lebih berat itu kita adik kakak aja ya, itu berat banget. Kalau diputusin, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Siapa yang lebih baik dari itu? Pasangan halal kita. Karena diputusin itu sebenarnya bukan musibah-musibah amat ya. Justru gara-gara diputusin,
kita lebih semangat lagi untuk mengikat. Kalau belum diikat kan gampang diputusin. Bete dikit kan kita putus aja, bete dikit kan kita putus aja. Tapi kalau udah diikat dengan pernikahan, susah mau putus. Baca doa itu. Saya pernah baca doa itu pas lagi kena musibah, handphone saya jatuh. Dulu handphone saya harganya sekitar 1,5 juta. Handphone standar ya. Malam-malam mau acara tahajud di masjidnya Pemuda Hijrah di Bandung. Acara tahajudnya jam 2, saya bangunnya jam 2. Kan udah telat tuh, panik, wudhu langsung meraih handphone, kesambar jatuh, pecah layar depannya, jadi udah gak bisa dipakai. Saya doa, ya Allah, beri saya pahala dalam musibah ini, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Besok pagi, Allah langsung ganti dengan Note 5 yang harganya waktu itu masih 10 juta coba. Itu benar-benar nyata. Minta aja sama Allah, kan kita punya Allah yang alam kulli syai'in qadir, maka ittaqullah, selalu menjaga hubungan dengan Allah SWT. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita lebih dekat sama Allah, lebih bertakwa sama Allah, lebih rajin beribadah kepada Allah, lebih husnuzan sama Allah SWT. Ala kulli hal, saya berharap kepada kita semuanya, yuk kita belajar melibatkan Allah dalam urusan-urusan hidup kita. Jangan cuma melibatkan harta atau melibatkan teman. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.